Mas Arif. Waalaikumsalam. Belum tidur? Belum, bentar lagi. Abis dipijit. Halo Padang, Tasik. Apa sih AA nih? Ih. Oh, kalau aku suruh bobo, terus kamunya nggak bobo gitu ya, menggeraya-geraya kemana-mana. Makan kacang. Malaysia. Nyemil kacang. Irwan. Rio. Riko. Iya yo lek mangan kau lek kambing turu yo. Aduh, tapi aku males duduk. Almarhum ibu kamu makasih sayang. Subang. Lampung. Hujan deras lope. Terus kalau hujan deras kenapa? Dila Pratiwi. Bali. Di mana itu Balinya? Cicuruk. Aduh. Asin. Malam ini mami gak konser. Asai kerja terus, besok udah kerja harusnya libur. Besok syuting. Alexander Kartika. Magelang. Halo Mas Andre. Singapura. Besok live malam jam di Trans TV kayaknya. Acara baru, acara pansos. Hujan tadi sana enggak. Baby ada di atas. Itu apa mbak? Tolak. Tolak angin. Yang ini ditolak. Banten. Pasuruan. Mami pagi-pagi hampir kena teguran KPI ya? Enggak. Enggak ada teguran tuh. Teguran kenapa? Aman-aman aja. Alhamdulillah. Sidoarjo, halo. Kok makan sambil tiduran? Sebenarnya nggak boleh. Itu bikin suaminya males. Nggak syuting nih, sudah tadi pagi. Kristiana ke apa itu namanya? Lampung diguyur hujan, iya. Oh. Aku nggak biasa ngopi. Nggak ada otak, siapa itu?
Asal ngoceh nggak ada otak. Yang nggak ada otak tuh saya apa kamu? Kalau kamu ada otak, nggak akan sembarangan kamu ngatain orang. Kalau kamu punya otak, nggak akan sembarangan ngejas orang. Otaknya kamu di pantat, jadinya kamu sembarangan ngomong kayak begitu. Salam dari hutan, Pok. Jauh banget. Di hutan ada sinyal ya? Nggak capek. Syutingnya kan tadi siang, pagi-pagi ambiar. Terus nyampe rumah aku pijit. Barusan aku baru pijit. Udah mau habis. Baperan. Saya sih baper lah kalau tentang fitnah ya. Karena saya yakin orang gila yang gak baper kalau difitnah. Jadi kalau difitnah orang tuh pasti akan baper. Jadi kalau misalkan ngomong ada orang baperan, nama kamu difitnah orang, apalagi sampai dibicarakan orang banyak, yakin gak baper? Gak mungkin banget lah. Pasti kamu pun juga baper. Jadi gak usah sok-sokan bilang ngatain orang baper. Makanya zaman sekarang itu sudah maju. Jadi harus pinter. Jangan nyalahin berita-berita yang beredar. Contoh nih, misalkan ada gosip tentang artis yang katanya si artis ini begini, si artis itu begitu. Belum tentu kebenarannya. Apa yang kalian lihat di TV itu belum tentu artisnya itu seperti itu, gitu loh. Jadi jangan langsung menelaah semua berita. Harus lihat kevalidannya, harus lihat benar nggak itu beritanya. Itu bukan hanya untuk dokter saja, untuk semua orang. Jadi makanya jangan sampai menyebarkan berita hoax. Kenapa? Kalau kamu mengcopy paste berita hoax atau berita yang belum tentu kevalidannya, itu sama aja kamu menyebarkan berita hoax. Itu nggak boleh. Jadi dokter tuh nggak murah loh. Dokter tuh semuanya itu gelar dokter tuh mahal. Begitupun juga orang-orang semuanya saat ini yang lagi ngeliat sosmed. Nggak semua pemberitaan yang ada di sosmed itu benar. Jadi edukasilah dengan edukatif. Jangan sampai mencemparkan atau mencatut nama artis. Yang enak siapa? Yang enak ya orang yang bikin fitnah. Dia dapat AdSense dari YouTube. Dia dapat ketenaran dari membicarakan artis. Padahal belum tentu itu benar. Itu yang gak boleh. Jadi harus jangan pernah menelan berita mentah-mentah. Nah, jangan ngomong artikelnya dong yang disalahin. Salah. Sama aja kayak kita nonton TV. Carilah TV yang bermanfaat buat kamu. Begitupun media, carilah berita yang bermanfaat buat kamu. Nah, makanya begitupun kita sebagai masyarakat harus pintar membaca artikel yang valid. Harus pintar menonton stasiun TV yang mendidik seperti itu. Masa dunia sosmed harus diajarin sih? Jadi semua tergantung cara pandangnya. Kenapa kok nggak artikel itu dituntut?
bagi saya semua orang bisa memberitakan Dewi Persik yang aneh-aneh gitu loh. Apalagi zaman sekarang tuh banyak berita-berita yang hoax. Kenapa? Karena banyak media yang bisa memberitakan artis A, artis B, atau sesuatu atau orang yang tidak disuka karena suatu kepentingan. Satu, atau mungkin karena dia benci sama orang itu. Dua. Nah, jadi kita harus pinter. Mas Ode, kita harus pinter untuk menelaah sebuah berita. Jangan langsung ditelan begitu saja. Ngono lu sayang. Ini bukan zaman batu, tapi ini zaman modern. Gitu loh. Wong ibu ngomongin apa? Jadi seperti itu. Woi, tidur udah malam. Kamu kok bisa masih aktif? Belum bobo emang? Aduh, Pak Lisda. Gitu. Dikit-dikit ada berita seperti ini, tiba-tiba dicatut. Dikit-dikit ada berita seperti ini dicatut. Ya nggak bisa begitu. Karena yang namanya artis itu pasti ada yang suka, ada yang enggak. Yang namanya media itu, apalagi media hiburan, itu mereka sah-sah saja memberitakan apapun gitu loh. Tapi kalau seorang dokter nggak boleh memberitakan yang aneh-aneh tanpa kevalitan yang jelas gitu loh. Sebenarnya masalah ini sudah clear, aku cuman mau kasih tahu ke semua orang supaya jangan sampai termakan berita hoax. Kita harus bisa jadi orang yang cerdas, jangan dikit-dikit ada berita si artis begini udah ditelan begitu saja. Ada artis ini ditelan begitu saja, itu nggak boleh. Harus ditelaah dulu itu berita bener nggak gitu kan. Yang namanya berita hiburan, media, mereka sah-sah saja memberitakan artis siapapun, walaupun itu tidak valid gitu. Tinggal artisnya aja suka nggak dengan berita itu. Kalau memang nggak suka, ya tinggal ditegur gitu loh. Nah, kalau misalkan foto saya tiba-tiba sekarang yang ada di dokter itu di blur, ya karena sudah ditegur sama saya. Dan kemarin tuh nggak di blur foto saya. Kemarin tuh terpampang jelas yang ada di YouTube-nya, yang ada di komennya saya. Dan saya punya video aslinya, udah saya rekod gitu loh. Di situ udah jelas bahwa dokter mengatakan bahwa jangan percaya dengan artis yang di-endorse oleh seorang yang mengaku-ngaku dokter, tiba-tiba keluar foto saya di situ. Gitu loh. Kan nggak boleh. Apalagi aku brand ambassador salah satu klinik. Nanti orang yang aku promosikan tentang perawatan aku, dia nggak percaya, disangkain aku melakukan hal yang sama gitu loh. Aku di-endorse sama Bunda Maya serum ya. Bunda Maya kan punya produk kecantikan tuh. Serumnya itu bagus loh. Dan aku juga pakai dari endorse itu gitu. Jadi terserah, selama itu BPOM, selama itu ada badan BPOM-nya, ya aku nggak khawatir untuk pakai produk endorse. Apalagi produk itu cocok di kulit aku. Nah, kalian nggak boleh pakai skincare yang nggak ada badan BPOM-nya, itu nggak boleh. Takutnya merusak kulit kamu gitu. Gitu.
Hai, kok pada belum tidur? Kenapa? Gitu loh, apalagi kontennya kan konten edukasi. Harus valid, sumbernya itu harus valid. Lah, jangan mencatut dari media hiburan yang belum tentu bisa bertanggung jawab. Namanya juga media hiburan. Tapi kalau edukasi seorang dokter harus valid beritanya, nggak boleh yang nggak valid. Gitu. Yang namanya artikel kita tahu semua lah. Headline isinya kadang ngawur. Karena isinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita disuruh berhati-hati. Dan kebetulan dokter itu nge-DM saya setelah di YouTube itu tayang 6 hari. Berarti kan followernya udah banyak nih. Dan di situ masih ada foto saya yang belum di-blur gitu loh. Makanya jangan salah paham buat para penggemarnya dokter ya. Ini saya cuma sekedar meluruskan saja bahwa YouTube-nya dokter ini sudah tayang 6 hari sebelum saya tegur. Gitu loh. Di saat sudah saya tegur, barulah dokter ini nge-DM saya. Ya kenapa saya nggak jawab? Karena kebetulan kan saya nggak follow-followan sama dokter. Nggak mungkin juga kan saya ngecek DM. Maksud saya, di biodata itu kan ada kontak manajer saya. Akan lebih baik supaya tidak terjadi salah paham. Dokter harusnya menghubungi manajer saya atau manajemen saya gitu loh. Gitu. Soalnya kan yang DM saya itu kan banyak. Ini pelajaran ya, bukan hanya buat dokter saja. Tapi buat semua orang, jangan mudah percaya dengan pemberitaan atau media online yang belum tentu valid. Yang belum tentu benar. Gitu. Supaya apa? Supaya nggak menimbulkan polemik. Makan apa mbak? Kacang. Jadi kan kita nggak dirugikan ya. Dokter sah-sah aja mereview apapun. Walaupun sebenarnya menurut pengetahuan saya seharusnya itu bukan ranahnya ya. Karena kewenangan itu menjadi tanggung jawab Badan BPOM dan polisi. Kalau memang di produk itu ada yang bahaya, langsung aja laporin ke polisi. Nggak usah dijadikan konten. Sehingga selesai kan? Kalau dijadikan konten, si dokter dapat uang dari YouTube. Terus bagi saya penyelamat wanita itu adalah apabila kita sakit nih, banyak jerawat atau lagi banyak flek, diobati sama dokter itu baru. Tapi kalau mereview produk, aku rasa itu bukan ranah dokter, tapi kewenangan Badan BPOM yang berhak mengatakan bahwa itu produk bagus atau tidak. Setahu aku ya.
Tapi mungkin dokter ini punya spesial dari badan BPOM kali, sehingga dia berhak untuk melihat produk-produk orang. Hai Laila, kamu juga cantik. Duh, Sin. Yang sabar dong, Mbak. Emang aku gak sabar ya? Emang aku marah? Saya tuh cuman kasih info ke kalian, bukan marah. Gitu. Karena jangan sampai terjadi lagi kasus seperti saya. Kan kita pun juga nggak tahu yang di endorse sama artis itu dipakai atau dikasih orang. Bisa jadi skincare yang di endorsein ke artis itu memang dipakai sama si artis gitu. Contoh, banyak kok klinik-klinik yang mengendorse para artis untuk datang ke kliniknya. Lalu, tapi klinik-klinik itu tidak membicarakan produk orang gitu loh. Artis akan merasakan sendiri kan si artis. Oh, gue berobat di klinik ini bagus loh, dan kremnya bagus. Wah, dokter thank you banget. Contoh nih kayak aku di Glow Skin. Gue cocok sama di Glow Skin, aku cocok gitu. Dan pipi aku jadi tirus gitu. Berarti aku say thank you dong sama dokter aku gitu kan. Say thank you, terima kasih ya dok. Karena dokter penyelamat aku, karena dari Glow Skin aku sudah nggak ada flek-fleknya, pipi aku jadi nggak tembem lagi gitu. Kemarin kan aku tembem banget tuh, gitu. Nah, kalau misalkan skincare yang di endorse sama artis tiba-tiba disuzonin, belum tentu dia pakai, karena artis itu cuman mau cuannya doang. Apa kabar dengan artis-artis atau selebgram ya yang ada di klinik dokter? Itu kan juga di endorse, maksudnya dikasih gratis perawatannya. Kan berarti balik lagi cocok atau enggak kan? Kalau misalkan cocok, mereka pasti akan nerusin. Kalau nggak cocok ya mereka pasti akan cari klinik yang lain. Saya yakin seperti itu. Jadi intinya, ayo kita semuanya ini yang positif sama orang. Jangan sampai menyebarkan sesuatu yang sifatnya membuat polemik dengan sesama. Karena semua itu punya kewajiban masing-masing, punya kewenangan masing-masing. Terus skincare-nya efeknya gimana itu? Terus itu skincare efeknya gimana? Skincare apa sayang? Jadi kalau skincare yang aku pakai itu kebetulan ini aku kan ada beberapa yang dari dokter Glow Skin, ada juga aku pernah pakai, aku dikasih serum sama Dok Mai, Bunda Maya. Jadi aku pakailah
di muka aku. Kan katanya di situ artis belum tentu pakai endorsan kan? Kata siapa sama artis dibuang? Aku artis loh. Nggak aku buang, aku pakai karena cocok sama aku. Tapi sama mami aku nggak cocok. Mami aku keluar beruntusan kayak jerawat gitu. Mami aku cocoknya sama pakai krem yang ada di Surabaya. Namanya krem cantik. Jadi kan bukan berarti serumnya Bunda Maya itu ada apa? Ada merkurinya. Jadi jangan sampai mencatut dengan embel-embel nama artis, nggak boleh ya. Gitu. Kita harusnya bersyukur ada dokter yang mengedukasi hal-hal yang baik jika kita para wanita terselamatkan dari narkoba wajah. Say, kamu pikir aku tidak berpengalaman dalam hal kecantikan ya? Dokter-dokter aku tuh dari zamannya Senopati Skin Center, semua orang sudah tahu. Apa sih yang gak aku pakai, say? Gitu loh. Tapi aku baru menemui dokter yang aku rasa gak etis sebagai seorang dokter seperti ini. Dia harus mempunyai bahasa yang lebih mengedepankan kode etik. Maaf loh ya. Setiap orang berpendapat boleh. Dan aku punya pendapat seperti itu. Karena aku banyak mengenal dokter, say. Gitu. Jadi balik lagi, kamu cocok nggak sama krem itu? Jadi jangan sampai kita itu dipengaruhi oleh pemberitaan-pemberitaan yang hoax. Karena kewenangan produk itu baik atau tidak itu menurut saya dari badan BPOM ya, gitu loh. Jadi kan bahasa dokter itu, saya tuh ketemu sama dokter tuh ribuan dokter kecantikan. Mereka punya kode etik dalam berbahasa. Maaf ya sayang, maaf banget. Karena apa? Mungkin fair kalau misalkan si dokter ini dia tidak punya klinik atau dia tidak punya obat-obatan krem, menjual krem kecantikan, mungkin fair ya kalau dia mereview gitu. Karena bagi aku gimana ya? Kita nggak perlu lah ya mereview produk orang gitu. Mendingan kita meninggikan produk kita dan kita tunjukkan bahwa produk kita itu bagus gitu. Dan mungkin seandainya kita memberikan edukasi yang edukatif tanpa memberikan contoh produk orang lain. Gitu. Ya sayang. Begitupun juga asal main comot foto orang walaupun itu dari media, saya rasa itu tidak pantas. Nggak boleh. Saya bukan orang baru sayang. Untuk tahu tentang treatment. Kamu tahu nggak? Dari zamannya saya itu dulu pakai treatment hand body yang harganya 15 juta. Hand body saya aja 15 juta loh. Sekecil ini. Namanya Encik Ngongo. Tapi Encik Ngongo itu sekarang udah nggak ada. Siapa sih yang nggak tahu? Dokter Gladys, halo. Ini Dokter Gladys si cantik, anggun, baik. Kalau iya kita sering ditawarkan produk kecantikan tapi mereka bilang artis juga pakai. Maksudnya apa ya? Kenapa kok bilang artis juga pakai? Gak usah diungkitkan, udah damai. Ada yang tanya sayang. Ada yang tanya, bukan masalah aku mengungkit, tapi harus diluruskan. Karena memang video itu memang sudah di-blur. Tapi sebelum saya tegur belum di-blur gitu loh. Dan isinya itu adalah, jadi jangan sampai kamu merasa bahwa bahwa dokter ini begini, nggak apa-apa. Kamu menyayangi dokter nggak apa-apa, nggak ada salah kok. Setiap orang tuh berhak untuk
mereview produk apapun. Begitupun aku. Aku walaupun bukan seorang dokter, aku bisa kok bawa produk orang. Terus kemudian aku kerjasama dengan lab-lab untuk ngecek produk orang lain. Aku bisa kok. Terus kemudian aku bikin konten. Gampang sekali tuh. Lumayan kan? Aku pasti viewernya banyak. Banyak orang yang pengen tahu. Nonton Dewi Persik gitu. Tapi kan menurut aku, kapasitas aku bukan sebagai dokter, di mana aku pun juga punya teman-teman dokter yang tahu kode etik. Aku bukan orang yang kuper, sayang. Jadi tolong kalau kamu fansnya itu kalau mau kasih tahu Dewi Persik, lihat-lihat dulu. Gak semua artis itu hanya kenalannya satu dokter, sayang. Ya. Gak semua artis itu kenalannya satu dokter. Jadi untuk para fansnya, kalian pun juga harus dibuka pikirannya. Gak semua orang itu, atau gak semua artis itu kenalannya cuma satu dokter. Enggak. Kenalan dokter aku tuh banyak sekali. Tapi mereka punya kode etik dalam berbahasa. Gitu loh, sayang. Saya kasih tahu ya, polisi aja nggak berani bilang tersangka. Itu nggak berani. Jadi yang berhak bahwa orang ini dikatakan tersangka itu sama aja seperti seorang dokter. Dokter pun juga punya kode etik untuk berhak dan tidaknya mengatakan bahwa produk ini bagus atau tidak. Itu setahu aku, ya. Tapi dokter itu nggak bilang semua artis loh. Dan ada juga beberapa artis begitu. Kalau nggak ngelakuin itu nggak seharusnya marah. Kalau masalah foto kakak dipakai emang salah dia nggak malu untuk minta maaf. Harus dong, sayang. Kalau dia nggak minta maaf itu lebih parah. Gitu ya. Itu kan video sudah 6 hari loh. Harusnya dokter itu sebelum melangkah dia sudah tahu. Jangan sampai orang ini yang seorang public figure saya catut, apalagi infonya belum valid. Orang minta maaf itu semua gampang. Tapi kan YouTube itu sudah tersebar 6 hari loh. After itu saya tegur, baru dokter meminta maaf lewat DM. Emang saya baca DM? Ya nggak mungkin kan saya mau baca DM. Apa iya saya mau baca DM? Kan gak mungkin dong. Di situ loh ada biodata, ada kontak manajer saya. Akan lebih enak lagi biar tidak salah paham. Sebelum saya taruh di feed, mungkin akan lebih enak ketika itu dokter langsung hubungi manajer saya. Bukan lewat DM. Tapi masalah ini kan gak usah diperpanjang, udah close ya. Cuman ini kan karena banyak orang yang tanya sama saya. Mereka pada tanya, itu loh di YouTube dokter udah di blur. Kok asal main taruh di feed? No, sayang. Kalian harus tahu. Udah di blur itu setelah saya menegur. Ketika belum ditegur, dia itu masih ada foto saya. Apa iya saya mengcapture itu? Itu kan YouTube-nya dokter. Yang udah mah udah kali, gak perlu dibahas lagi. Loh gimana sih? Tadi ada yang ngebahas, giliran saya bahas. Kalian bilang udah, gimana? Ini mau jangan sampai yang salah dibenarkan, sayang. Yang namanya kebenaran ya kebenaran. Gitu loh. Jangan mentang-mentang dokter terus tiba-tiba kalian membela gini-gini ya. Maksud aku ya, kalian juga harus bisa memahami, gak semua artis yang mendapatkan endorse itu hanya melihat duit. Kan nyebutnya nama artis, berarti kan saya juga artis. Gitu loh. Jadi jangan asal
tiba-tiba mengatakan saya emosi. Dicerna dulu fans-fansnya, jangan asal ini. Kalau kalian kepingin saya diam, berarti tandanya kalian dengerin dulu penjelasan orang. Kalau udah dijelasin, gak usah nyuruh orang diam. Maunya apa? Lo diomongin tentang kebenaran lo Yoko. Kalian nyuruh saya diam sih. Ya namanya kamu tanya. Lah sekarang kalau kalian nyalahin saya kasih tahu, saya pun membela diri, kok kamu nyuruh saya diem. Kamu tuh bela dokter boleh, tapi bela kebenaran. Loh ini aku lo gak ngamuk. Aku tuh gak ngamuk, jangan menilai secara sepihak dong. Saya memang bukan dokter, tapi teman-teman saya dokter tuh banyak. Jangan dikit-dikit karena mereview sebuah produk terus dokter itu jadi pahlawan. Saya sih menurut saya nggak setuju itu. Bagi saya adalah dokter pahlawan itu adalah dokter yang bisa merawat saya. Misal nih contoh, kalau saya sakit ya saya datang ke dokter. Dok, gue sakit nih. Gue lagi jerawatan nih, obatin dong. Dokter itu ternyata bisa ngobatin gue. Itu berarti pahlawan buat gue. Tapi kalau cuma sekedar mereview produk, bagi aku tuh bukan pahlawan, say. Itu berarti karena apa? Karena balik lagi, jangan kalau misalkan kamu menggunakan skincare, ada tulisan BPOM, terus kemudian mukanya kamu beruntusan, ya jangan salahin skincare-nya. Harusnya kamu tuh lebih ngecek BPOM-nya itu terpercaya atau tidak. Gitu loh. Jadi jangan terus lucu deh. Para fan-fansnya ini pada lucu gitu. Tolonglah yang bijak gitu loh. Saya tuh emang sudah clear. Lah yang tadi ngebahas itu siapa? Justru saya tuh diserang bahwa saya itu katanya jangan sembarangan mengklaim dokter. Loh, fotonya saya tuh dipajang, say. Sedangkan saya itu sudah dikontrak sama orang, di mana orang itu adalah dokter yang terpercaya yang saat ini merawat wajah saya. Masa aku nggak boleh mengkomplain? Loh, jadi menurut kamu aku harus diam gitu? Coba kalau posisinya saya balik, seandainya kamu yang jadi Dewi Persik, terus foto kamu ditaruh sama orang dengan berita-berita yang gak benar, apakah kamu diam? Enggak kan? Mengklarifikasi itu bukan berarti mencari keributan. Mengklarifikasi itu bukan berarti marah. Tapi di sini saya cuma meluruskan supaya apa? Supaya tidak ada korban yang lain yang dirugikan. Gitu loh sayang. Jangan orang itu dikit-dikit mengklarifikasi dikata-katain, gak boleh. Yang suruh sabar itu adalah kamu, bukan saya. Justru orang sabar itu harus menjelaskan yang benar. Astagfirullah, udah katanya udah selesai. Lah, ibu ngomong udah ke siapa? Ke saya atau ke yang nyerang saya nih? Coba, saya mau tanya deh itu sama yang namanya Putri Juli _ astagfirullah katanya selesai itu. Ibu bilang suruh selesai itu ke saya atau sama orang-orang yang menyerang saya? Yang disuruh sabar itu saya apa orang-orang yang menyerang saya? Coba saya tanya sama mbak-mbak fansnya dokter nih yang barusan serang-serang saya. Yang menyuruh saya sabar itu saya atau ibu-ibu yang menyerang saya? Ya sudah Kak, cepet tua loh. Cepet tua itu kalau marah. Tapi kalau memberikan klarifikasi itu gak cepet tua, say. Supaya orang tidak salah paham. Jadi jangan dikit-dikit salahin artikelnya. Yang disalahin kok artikel. Udah tahu kalau sosmed itu
pemberitaannya, apalagi media hiburan, belum tentu kebenarannya atau bisa dimintai pertanggungjawaban. Masa nggak ngerti hal-hal yang seperti itu, ya kan? Jadi kita harus pinter, jangan mudah termakan hoax. Contoh nih, saya artis, terus saya buat konten, saya ngomongin nih teman-teman saya yang suka melacur sama suami temen. Ayo, itu nggak etis, nggak boleh. Itu nggak boleh gitu, karena bukan ranah saya untuk membicarakan temen saya yang pacaran sama suami temen saya. Itu urusan masing-masing. Yang penting gimana caranya saya supaya saya tidak tergoda sama suami orang, atau saya pacaran sama suami orang. Itu kalau saya. Netizen berita disebarkan sama orang bodoh, diterima baik sama orang tolol, disebarin lagi sama orang idiot, klarifikasi dibilang marah. Makanya Darren, aku tuh bingung, gimana sih klarifikasi kok aku yang dibilang marah-marah. Terus jadi kalau orang-orang yang menjas saya dan orang-orang yang memfitnah saya itu bagaimana? Makanya baru main sosmed atau gimana sih? Peraturan bermain sosmed itu harus cerdas, sayang. Gak boleh sembarangan menelan sebuah berita. Harus dikonfirmasi. Jangan sosokan jadi tim dokter, tim karput, tim apa. Saya gak ngerti lah tim-tim itu. Yang saya tahu adalah saya gak suka kalau foto saya dipajang tanpa konfirmasi ke saya. Lah kalau misalkan netizen fansnya dokter tiba-tiba marah, woi dokter, itu gak ada foto kamu loh. Toh foto itu di blur. Woi, kamu kan baru ngeliat barusan. Kemarin 6 hari yang lalu kan kamu gak lihat bahwa di situ ada foto saya dan dokter ngomong apa. Saya save loh videonya. Sekarang tuh sudah diedit. Gitu. Mbak yang sabar ya. Iya Jera, udah biasa. Saya udah siap, saya udah biasa digituin. Kalau ngomong bahwa kenapa artikelnya itu tidak dituntut, capek kali lah aku harus menuntut artikel-artikel yang belum tentu benar beritanya. Apalagi dunia hiburan. Misalkan nih contoh, kayak Dewi Persik di infotainment, misalkan ada digosipin yang aneh-aneh. Ya kali Dewi Persik harus pakai pengacara untuk ini infotainment, kecuali udah terlalu menjatuhkan banget, itu lain ceritanya. Lah ini kan kontennya kan edukasi judulnya. Apalagi seorang dokter, wajar dong kalau aku harus meluruskan masalah ini. Karena ini yang berbicara dokter loh. Konten edukasi katanya. Jadi bukan media hiburan. Beda. Nah itu bedanya, say. Kak Dewi kok belum istirahat? Aku tadi udah bobo. Aku tadi habis sholat isya aku bobo. Terus aku tidur, dan ini aku baru bangun. Aku mau tidur masih, mungkin karena aku sudah tidur tadi, jadi aku melek matanya. Makanya aku lapar tapi aku gak mau makan, jadi aku nyemil. Halo Caca, ganti topik aja mbak. Ya monggo ganti topik, silakan. Yang penting jangan nyerang lagi ngomong yang aneh-aneh. Karena saya cuma menjelaskan apa yang memang saya alami. Cages.
Ganti topik, fansnya terlalu barbar mami. Nggak takut saya mah. Saya takut. Saya tuh nggak takut sayang. Saya tuh nggak takut dibenci orang. Karena memang saya ngomong apa adanya. Dan saya punya temen dokter tuh banyak banget. Dan mungkin boleh dikatakan dokter-dokternya saya itu seniornya beliau. Save Raka. Tedung. Franz. AA Franz. Nenek. AA Franz kangen lo, Neng. Ganti topik ya, makan kacang lagi dah Mbak DP. I love you too. Brother. Apa kabar? Sehat ya? Rehan. Sayang. Awal ngerasa bisa nyanyi, bisa nyangka gak sih seperti ini? Enggak. Aku dulunya, karena ibuku kan suka nyanyi ya. Jadi aku nyanyi-nyanyi juga setiap harinya. Terus akunya lihat artis-artis di TV. Terus aku bilang, mudah-mudahan aku bisa jadi penyanyi gitu. AA Franz kapan ke rumah? Sama Tete Afni. Halo Sukabumi. Sampang. Yang sabar bun. Udah biasa say. Saya mah mau difitnah, mau diapain, klarifikasi tetap salah. Saya mah sama kayak lagunya Indah Pada Waktunya. Difitnah nggak diklarifikasi salah, klarifikasi salah. Jadi ya semua akan indah pada waktunya. Jadi terserah wes. Apa kamu mau fitnah aku? Apa kamu mau ngapain? Aku capek. Gak mau diberitakan apapun. Aku sudah biasa diberitakan yang aneh-aneh. Aku tuh sudah biasa. Yang terkadang itu belum tentu benar beritanya. Jangan ikutan masalah kayak Karput juga ya kak. Masalahnya Karput tuh apa sih kok gue gak tahu? Karena gue juga gak mau cari tahu. Lah resiko jadi artis mbak, betul. Makanya kita harus pinter-pinter sebagai netizen. Jangan gampang menelaah sebuah gosip. Cari info validnya. Baru ngegosipin atau ngegibah. Kalau belum tentu itu valid, jangan ngegibah biar gak ikut dosa. Aduh, asin. Kata orang-orang, jangan ikut-ikutan kayak Karput. Aku gak tahu masalahnya apa sama Karput karena memang aku gak mau cari tahu. Yang aku tahu adalah my business. Urusanku, masalah foto. Pakai Dewi Persik aja bayar namanya. Apalagi pakai fotonya gitu loh. Jadi gak boleh sembarangan naruh foto orang. Apalagi dengan berita-berita hoax. Nah, itu gak boleh. Ini juga buat semua, bukan hanya buat dokter. Hidup akan lebih tenang jika kita tidak mencari tahu hal-hal yang seharusnya kita tidak ketahui. Setuju sayang, itu siapa itu? Raha Satria, bagus banget.
Benar. Nggak laki, nggak perempuan. Yang baik itu adalah nggak mau tahu urusan orang. Tahu pun, mending lebih baik diem. Hujan. Bafit. 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 Bafitri. Duh, aku sendiri, aku takut. Bafit. Ih, tidur di sini aku, Ti. Aku takut soalnya kalau tidur sendiri, say. Apa? Tidur di sini. Ini sih aku belum ngantuk. Wih. Suaminya mana? Di Lampung, sayang. Soalnya kan bapak angkatnya AA meninggal. Jadi AA di sana sampai 7 hari. Jadi kan soalnya kan kasihan ibunya AA kalau ditinggal sendiri. Jadi nemenin. Jangan mau tahu urusan orang karena urusan kita sendiri sudah banyak. Bener gak Mama UDP? Bener Mas Bambang Tono. Jadi gak boleh menghakimi orang lain, gak boleh menjas orang lain, apalagi kita tidak tahu kebenarannya. Dosa kita itu sudah banyak gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan tambah dosa. Ya. Karena semua orang tuh pasti akan mencari pembenaran buat dirinya sendiri gitu. Jadi mendingan kalau itu bukan urusan kita, sudahlah, nggak usah ikut campur urusan orang. Iya kan? Kalau misalkan dokter mau ngonten ya monggo, bikin konten. Tapi nggak usah mencatut artis-artis siapapun itu. Supaya apa? Supaya tidak jadi polemik, supaya nggak berantem sana sini. Tanggapan KDP tentang pagi-pagi ambiar yang masuk dalam program melanggar prokes, aku nggak tahu karena aku belum dapat info apapun dari kalau saya kecampur gimana? Ih, Mas Esa Gio belum tidur. Dasar. Brand ambassador itu ya? Apa dokter tetanggaku di sini, dokter Gladys. Dokter yang apa namanya mukanya bagus, cantik itu. Mam, lihat warna kukunya dong. Itu bakal lebih tenang jika tidak mendengar omongan orang lain. Iya. Tapi kan kita punya telinga, sayang. Kadang ya suka denger dong. Kita kan gak budek. Tapi kita harus luruskan supaya tidak timbul fitnah atau menimbulkan dosa buat orang lain. Mas Muhammad, makasih lagi syuting Mbak Cantik. Syuting apa? Alhamdulillah. Salam buat istri tercinta ya. Mas Esa Gio. Oh, syuting di yang SCTV ya? Ya Mas Esa, syuting SCTV ya. Kak Esa inget bini. Oh, dia mah setia. Mas Esa mah orangnya sama istrinya dia sayang. Atau si cantik. Mami kapan pindahan ke rumah baru? Sebenarnya kapan aja bisa. Cuman aku orangnya nggak mau pindah kalau apa sih? Interiornya belum semua. Kan satu-satu. Soalnya aku kalau ada tukang tuh bunyi tak tuk terus masih agak kotor tuh jadi kayak gimana gitu. Mana Gegep tidur sama Mas Gabriel di atas.
Bagi giveaway dong. Giveaway apa? Besok pagi memasuki bulan puasa Rajab, bener. Besok puasa ya. Aku juga besok puasa. Entar lagi jam 1 aku mau makan dulu. Habis itu baru aku tidur. Kan karena aku besok kerja syutingnya malam jam 6. Sama DP juga setia kok saya. Mas Esagio itu pasti temennya Mas Esagio tuh. Gak mungkin Mas Esagio tuh. Jangan bandel ya Mas Esagio, gak ada. Tapi Mas Esagio gak bandel kok, itu pasti temennya tuh. Salam dari Kalsel, halo. Mami rajin puasa ya? Enggak. Cuman kan memang besok puasa Rajab. Kalau Mami karaoke Mami Dewi kok gak ada kabar lagi. Oh kemarin yang di Medan itu ada masalah, ada orang yang pakai narkoba, say. Kalau bisnis karaoke itu nggak enaknya begitu. Makanya kan aku sekarang lagi fokusin ke base camp military. Ketawa Mas Esan. Dasar. Kak salam sama Mas Eza. Itu ada orangnya tuh. Atun. Ya Allah, Atun si cantik, si seksi. Atun itu yang di-upload sama Atun itu pacarnya Atun yang cowok itu. Kok Atun kayak cewek banget sih, Tun? Kamu makin cantik deh. Sok cantik kau ya, Tun. Mas Denny Sucipto. Halo, Mas Surabaya. Bang Ayu, aku tak pamit ya. Iya, Mas. Mas CDRA 18. Ambil berapa hari puasa Rajabnya, Mbak? Sekuatnya, Mas. Kalau pingin kurus itu puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak. Sekarang puasa, besok enggak. Kalau puasa Senin Kamis hati-hati ntar bisa stres. Makasih. Udah habis kacangnya, guys. Bogor. Assalamualaikum Bu Haji. Aku belum haji. Tidak boleh menyebut nama haji. Ngapain gelarnya disebut? Itu sombong. Mami, lokasi syuting Atun deket di base camp Mami. Di mana? Kalau sebenarnya Mami tuh Sabtu Minggu biasanya ke base camp, cuman karena besok Mami kerja sama Minggu Mami kerja besok Mami nyanyi di Trans TV acara Pansos jam 7, Minggu Mami di Indosiar. Coba kalau ini Mami mah ke situ. Emang kamu syuting apa, Tun? Syuting itu ya apa tuh yang lagi viral tuh, artis itu yang lagi apa yang lagi viral tuh, yang lagi viral. Aduh. Syuting bukan ikatan cinta. Oh iya bener ya. Syuting bukan ikatan cinta ya. Ngapain harus lapor-lapor, Mas? Kan nggak perlu harus lo dikit-dikit lapor kantor polisi, dikit-dikit lapor kantor polisi. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, yang ngomong aja baik-baik. Toh si dokter juga kan langsung menyelesaikan, langsung ngeblur foto saya, langsung mengedit kalimatnya. Jadi untuk apa diperpanjang? Udah selesai kan? Gitu loh.
nggak fit. Toge Indramayu. Kayaknya kepingin makan apa gitu ya yang enak. Aduh. Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Ini bajunya bagus, masa sih? Ini baju tidur. Ini baju tidur aku. Tuh. Bagus. Iya nih, makan nasi becek khas Nganjuk. Toge kangen sama Empo, sama Om Angga. Toge. Wong Brebes ngapak. Halo Ibu Lisna. Waalaikumsalam. Usmani. Selamat malam dokter. Aku bukan dokter loh. Kok panggil aku dokter? Adinata, Tania. Makan pempek mami enak. Mami kalau sudah dimaafin terus besok-besok bikin ulah lagi gimana Mi? Ya kalau besok-besok bikin ulah lagi ya itu lain ceritanya gitu loh. Yang penting kan kita itu ada itikat baik dulu. Dikasih tahu dulu, dokter itu tidak boleh gitu. Itu foto saya. Dan apa yang dokter beritakan itu nggak benar. Saya nggak pernah dirawat orang itu, gitulah. Matanya kok ada kerutnya, mata yang mana? Kok ada kerutnya? Ya mata kalau nggak ada kerutnya terus gimana? Intan! Iya tah? Besok kan syuting lagi di pagi-pagi ambiar. Besok itu bukan di pagi-pagi ambiar. Besok itu di Pansos judulnya. Di apa namanya? Di Trans TV. Kok kalian belum pada tidur sih? Kenapa? Kenapa Kak Mami bibirnya di filler nggak? Aduh dari kecil bibir aku sudah membles say. Saya nggak percaya filler-filleran say. Saya tuh nggak percaya di filler-filler apalah hidung atau apa nggak. Tapi kalau di botox ya misalkan kayak rahangnya supaya kecil gitu. Tapi kalau di filler-filler itu kayaknya enggak deh. Saya nggak suka di filler-filler. Nggak ada yang dirubah. Semuanya asli. Kak ikut senang urusan sama dokter ya cepat selesai. Ya alhamdulillah karena memang kan sama-sama saling tanggap ya. Saya komplain, si dokter langsung minta maaf dan langsung memblur YouTube yang ada foto saya ya dan mengedit kalimat-kalimat yang tidak benar. Jadi ya selesai lah. Gitu. Karena makasih Jeremy Bill Dimas Dempret. Mami, hai Pratiwi. Mami gak mau undang Atun di pagi-pagi ambiar. Entar kalau Mami itu ngundang Atun di pagi-pagi ambiar, ntar Mami kalah cantik sama Atun. Pernah sulam bibir kah Mami? Dulu aku pernah sulam bibir itu 10 tahun yang lalu. Zamannya aku mau bercerai sama Mas Saipul Jamil. Baik. Hai Garut. Riko. Kenapa kalian kok gak bobo sih? Tidurlah. Orang-orang ini bisa
bisa bisa nggak pada bobo loh. Masih banyak loh orang-orang yang on loh jam segini. NTB undang Atap Icis sama Abang Aismi. Siapa itu? Atap Icis tuh siapa? Kan nemenin mami nih. Usah selesai. Gimana mau bobo mi baby, aku gak turu-turu punya kalau punya bayi itu nggak bisa bobo ya. Ya. Jadi disangkanya filler anulah padahal alami semuanya. Embur. Iya Atun, aku kan cantik kayak kamu ya Atun. Kita kan wanita-wanita asli Tun. Masih ngerjain skripsi. Waduh, semangat ya Sia. Udah 2 watt harus diboboin. Ya udah deh. Aku mau, tapi aku lapar say. Iya. Itu orang yang ngomong aku di operasi-operasi itu iri sama aku. Toge, bisa aja sih Toge nih. Dimas Dampet iri bilang bos. Iri sama siapa? Kok kayak hidung kelinci? Mami yang sabar ya. Aku kenapa sayang? Kok aku disuruh sabar-sabar, aku kenapa sih? Orang aku nggak apa-apa. Mbak Fit, Mbak tidur di sebelah sini loh Mbak, jangan di luar Mbak. Aku biar bisa tidur. Harus ada tungguin, harus ada orang. Aku nggak bisa tidur kalau no wong. Itu si online, si aku nulis pengajian. Yo gak apa-apa nang kene nulis iki. Kenapa puasa Senin Kamis bisa stres? Ya kalau dipakai buat hal-hal yang nggak baik ya nanti takut bisa stres, kan banyak tuh kejadian-kejadian seperti itu. Kalau aku sih kalau aku puasanya soalnya nggak pernah Senin Kamis. Aku kalau mau sih puasa Daud. Puasa Daud, sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak, itu cepet banget kurusnya. Gitu. Karena rata-rata teman-teman aku tuh banyak yang mungkin mereka ngilmu atau mikirin apa kayak wiritan apa nggak tahu lah ya. Jadi mereka tuh puasa Senin Kamis gitu loh. Itu kalau nggak kuat takutnya bisa stres gitu. Mami bagaimana kabarnya Bang Ipul? Ya semoga baik-baik aja ya say. Karena kan aku nggak begitu tahu. Gitu kalau mau puasa Rajab itu. Kak besok puasa insya Allah 3 hari ya kan. Kenapa belum bobo? Aku kan lagi nge-live sama kalian sayang. Gimana sih? Mau aku tidur atau gimana?
Jadi buat itu tadi yang kadang suka marah-marah sama saya tuh, yang agama Islam, jangan lupa puasa Rajab besok 3 hari. Karena dengan kamu berpuasa Rajab itu bisa bisa terhindar dari penyakit jiwa. Kamu tahu penyakit jiwa? Jadi kalau biar nggak gila, jangan lupa puasa 3 hari besok, ya kan? Besok kan puasa Rajab tuh. Jadi biar nggak seneng ikut campur urusan orang, biar nggak seneng ngegibah, biar nggak seneng ngejas orang, biar dibuka kebenarannya. Jadi kalian mesti harus puasa. Yang muslim, yang Islam terutama perempuan. Besok tuh bagus tuh 3 hari tuh. Jadi itu dapat balasan kemuliaan dari Allah dan seisi dunia. Tuh. Dan juga bisa menghindari kita dari penyakit jiwa. Jadi kalau misalkan kamu bisa puasa sampai 7 hari, kalau bisa kamu sampai 7 hari ya bisa ditutup 7 pintu neraka. Lagi curhat diri sendiri. Hah? Kok lagi curhat diri sendiri? Baru bangun ya Pak? Jadi kalau mau puasa 10 hari itu insya Allah katanya tidak dihisap amalnya. Gitu. Dokter Dahliar. Halo Mbak Dewi Persik, salam Dokter Dahliar. Kita selalu berjuang di jalan Allah. Iya Pak Dokter, terima kasih. Mami kalau masih ada utang puasa pas bulan Ramadan, boleh gantinya barengan sama puasa Rajab nggak? Ya kan niatnya kamu kalau misalkan utamakan buat puasa Ramadan dulu. Apa itu? Wih terang benderang cuy. Hah? Iya segini aja. Lah gitu aja Mbak. Iya. Jadi apalagi kalau pas lagi puasa Rajab gitu ya, maghrib tuh kamu sholat 20 rakaat. Sholat maghribnya itu 20 rakaat gitu. Jadi 20 rakaat 10 salam. Itu katanya jadi itu bisa dijaga dari kesulitan dunia akhirat. Katanya sih begitu. Mudah-mudahan tidak salah ya. Takutnya aku salah. Soalnya aku sudah lama agak lupa juga benar atau enggak pernyataanku. Jangan dipercaya, takutnya salah. Mbak pernah mondok ya? Enggak pernah. Niatnya sholat Rajab itu kayak gini, nawa itu syauma hazal yaumi an ada sunnati Rajab lillahi ta'ala gitu. Imli kan gak kemana-mana? Enggak, aku di rumah aja, kerja aja, paling aku nyanyi besok. Pengen ketemu sampean, ora kesampean. Lu ayo ketemu toh sayang, biar kita bisa bersilaturahmi bersama. Halo Tri Widodo, aku kangen sama Mbak Dewi. Ini siapa ya? Hai. Puasa Rajab itu hadis palsu Kak. Itu sunnah Rasul. Lebih kapan ngeluarin single lagi Mami DP? Gimana dia mau ngeluarin single?
Dia lagi pusing bisnisnya sama ininya kuliah. Hey, Bobo sana sayang. Belum ngantuk apa mami? Belum. Dulu ketemu kamu di apartemen Laguna. Aku dulu pernah tinggal di apartemen Laguna. Dulu aku tinggal di sana memang. Gitu. Tinggal di sana sama Mas Saiful dulu waktu zaman-zaman dulu. Itu apa itu? Kenapa kalian kok belum pada bobo ya? Itu Hikmah 5793 anjing perempuan murahan lo. Ya ampun. Sayang banget, say. Mulutmu dipakai buat ngatain orang. Gimana matinya kamu tuh mulutnya? Udah pakai jilbab tapi mulutnya nggak dijilbabin. Iya, aku mau makan dulu. Tunggu sampai jam 1. Bentar lagi, tapi aku mau tidur. Tapi mudah-mudahan aku bisa bangun jam 1. Lagi maraton nonton drakor apa sih? Kok pada suka drakor? Ini juga banyak ini yang tiap hari ketemu mami di Indoshare lidah. Masa sih agen? Makasih ya. Mami kenapa gak berani tidur sendiri? Karena aku dari kecil udah biasa ditemenin kalau tidur. Jadi aku biasa dikelonin kalau tidur. Aku kalau tidur, jadi kalau harus ada orang. Kalau aku tidur sendiri aku tuh gak nyaman. Suka kebangun kayak berasa ada orang gitu di sebelah aku. Jadi aku suka kebangun gitu. Jadi makanya aku tidur harus ada yang nemenin gitu. Mami besok pagi-pagi ambiar kan? Enggak dong, Senin sampai Jumat pagi-pagi ambiar sayang. Mami aku boleh gak minta beliin skincare? Beliin skincare apa? Kan harus cocok sesuai dengan jenis kulit kamu. Kan gak boleh sembarangan. Jenis kulit kamu apa? Cocok gak? Tadi di OVJ Ayu Tenan pakai baju Imlek. Iya ya. Aduh, aku lupa kalau di OVJ ada. Aku. Mana aku gak promoin lagi ya. Woi, jaga bicara Anda yang sopan. Kalau kamu bicara siapa itu? Ke siapa? Mbah jangan jadi dong. Apa sih? Si Hikmah apa ini akun bodong. Aduh, kamu nanti diciduk nangis. Ngomongnya yang baik-baik. Mami cantik udah baikan sama dokter. Ya harus baik lah. Karena dokternya pun juga sudah mengedit semuanya kan. Jadi ngapain lagi, apa yang harus diperpanjang? Kecuali dokter tidak mengakui kesalahannya dan tidak meminta maaf, itu lain ceritanya. Kalau dokter sudah minta maaf dan sudah diedit video saya, ucapan dokter, ya selesai lah. Gitu. Alan Wijaya.
Sahur puasa sunnah. Teteh besok puasa teh insyaallah. Fabrina Octavia. Oh. Dokter Frankie nih, Dokter Frankie aku juga adalah dokter kecantikan dan juga dokter yang merawat Dewi Persik tuh, ada namanya Dokter Frankie itu. Itu dokter yang merawat aku ketika aku lagi sakit COVID. Dan dokter yang selalu ada buat aku ketika aku sakit radang tenggorokan itu adalah dokter pribadiku, itu ada namanya Dokter Frankie. Makanya di saat para netizen fansnya dokter yang marah-marah sama aku jadi agak gimana gitu, karena teman-teman aku dokter tuh juga banyak gitu. Makanya aku berani mengatakan bahwa seharusnya dokter punya kode etik dalam berbahasa gitu. Dan mudah-mudahan itu tidak terulang kembali ya. Kalau aku Dokter Frankie, Dok Koko Frankie. Mbak minta kerjaan dong. Kerjaan apa? Kamu skillnya apa sayang? Oh, semoga cepat sembuh dari sakitnya ya. Emang aku sakit apa? Alfas corpa lah. Kalau mau tidur sholat isya dulu. Kak Dewi, kenapa kalau mau tidur? Aku sudah sholat isya sayang. Semuanya baik-baik ya, sehat-sehat ayo. Iya dokter, aku sehat. Dokter, suaraku kan serak. Dokter, aku tadi aku minum medrol. Terus aku minum apa? Kataflam. Terus aku minum Zidromak. Bener nggak dokter? Dokter Frankie, aku kan suaranya serak tapi tenggorokan aku nggak sakit. Aku minum supaya biar aku suaranya nggak serak. Soalnya besok kan aku nyanyi. Aku barusan minum obat Kataflam, terus Zithromax, terus Medrol. Bener nggak itu? Dokter jawab. Halo sayang Tania. Zithromax 3 hari ya minimal. Oh ya. Terus berarti hari ini Zithromax, besok Zithromax. Dokter kan aku nggak sakit tenggorokan, nggak apa-apa. Mbak DP versus Jupe. Ih, kenapa Mbak DP sama versus Jupe? Mbak Jupe sama aku baik-baik aja say. Beliau juga sudah almarhumah. Gak usah dibahas-bahas, kasihan. Sebelum meninggal sekian bulan sudah sama aku say, baik-baik aja. Dan aku suka ngajiin di tempat rumah sakit. Jadi maksudnya apa say kamu ngomong Dewi Persik versus Mbak Jupe almarhumah? Gak ada pembahasan yang lain say. Oke dokter. Siap. Mbak, Zithromax tinggal berapa? Zithromax tinggal 3 hari aku minum Zithromax terus katanya. tinggal 2 kayaknya. Iya itu 3 hari katanya sampai habis. Gila dia, iya kali ya. Sambas ini para cowok-cowok dan para mbak-mbak yang dari Madiun ini kok belum bobok. Kalau masih nggak enak lehernya, suaranya serak, tambahin longatin. Enggak, lehernya nggak sakit. Lehernya nggak sakit. Cuman serak aja suaranya. Terus maksudnya gini, suaraku kan memang serak kok, tapi serak nggak bisa nada tinggi aja gitu, nggak kayak biasanya. Maksudnya nggak kayaknya mungkin karena tidurnya kurang kemarin. Mami bagi baju bekas Mi, banyak sih baju bekas. Alisnya disulam Mbak Dewi, asli alisnya sayang. Dewi Persik artis ya, bukan say, pemain bokep.
Jangan dibanding-bandingkan sama kasihan almarhumah. Ya iyalah, nggak boleh banding-bandingin orang. Kasihan almarhumah udah tenang di sana. Asam lambung boleh pakai omeprazol 20 sebelum makan. Asam lambung. Aku capture ya dulu. Udah kok. Kalau Mami nanti udah selesai bikin konser single collab sama Kak Ayu atau siapa gitu biar makin booming. Collab apa sayang? Semakin booming tuh maksudnya kayak gimana? Semakin booming. Lagi corona semakin boomingnya itu kayak gimana? Mami ngelawak, suka kesel ya Mi sama komen netizen. Bukan kesel sih, lebih tepatnya apa ya, iseng aja. Mam, Kak Dewi sama tadi ada yang nanya asam lambung. Oh iya Koko, Dokter Frankie. Suara Mami kok makin lucu, Masya sih say. Wah. Ayo Rencil. Mas-mas, mbak-mbak, bobo yuk. Aku sudah ngantuk. See you tomorrow ya. Oke. Mimpi manis, mimpi indah. Buat dokter aku, Dokter Frankie, thank you so much. Memang mukanya macam bokep. Iya Ilham, kayak emakmu ya. Persis kan. Mami jangan lama-lama bobonya ya Mi. Paling jam 2 aku bangun paling. Kan besok aku nggak pagi-pagi ambiar. Kan jam 7 kan pagi-pagi jam 7 itunya apa? Jam 7 live ya. Assalamualaikum. I love you all. Bye-bye.